Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat nikmat karunia, hidayah, inayahnya jua kita masih dibangunkan oleh Allah dari tidur kita untuk melangkahkan kaki datang ke masjid kita ini, memenuhi panggilan Allah, panggilan untuk melaksanakan perintah, kewajiban sebagai hamba Allah, untuk bersujud menyungkurkan wajah kita bersama-sama. Semoga nikmat ini tidak ditarik oleh Allah di penghujung hidup kita nanti. Kita berharap semua kita masih berada dalam keadaan keimanan hingga kita nanti menghadap kepada Allah. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengemban amanah untuk mendapatkan, untuk mensiarkan atau untuk mengembangkan agama Allah ini di permukaan bumi, sehingga kita masih berada dalam keadaan beriman dan mengenal Allah sampai saat sekarang ini. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Bapak sedang jemaah subuh rahimakumullah. Kajian kita subuh kali ini saya sandarkan pada ayat yang saya bacakan tadi, yaitu surah Al-A'raf ayat 178. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 178. May yahdillahu fahuwal muhtadi, dalam pengertiannya para mufassirin menjelaskan bahwa may yahdillahu fahuwal muhtadi itu bermakna barang siapa yang ditolong, jadi bukan diberi langsung tetapi ditolong oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Para mufassirin menyebutkan bahwa ini ada pengertian sebab dan akibat, ada kausalitas. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka orang tersebut adalah orang-orang yang merugi. Allah membantu mendapatkan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah membantu untuk mendapatkan kesesatan bagi orang yang dia kehendaki. Sering kita mendengar atau sering kita mendapatkan pernyataan dari beberapa orang umat Islam, apabila diajak kepada kebenaran, apabila diajak pada
kebaikan, sering mereka mengatakan bahwa saya belum mendapat petunjuk dari Allah, saya belum mendapatkan hidayah dari Allah, saya belum terbuka hati saya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Seolah-olah bahwa Allah lah yang menyebabkan dia menjadi tersesat, dan Allah juga yang menyebabkan dia menjadi orang atau orang lain yang menjadi taat kepada Allah. Ini dalam konteks ini secara tidak sadar kita sudah menjadikan Allah sebagai kambing hitam atas perbuatan yang kita lakukan, atas hidayah yang kita dapatkan, atas masuk neraka atau masuk surganya seseorang. Bahwa masuk surga dan masuk nerakanya seseorang itu, seorang yang masuk ke dalam surga itu memang disebutkan oleh Rasulullah bahwa bukan karena amal ibadahnya, tetapi adalah karena ridho Allah. Allah ridho pada seseorang, maka dia akan masukkan dia ke dalam surga. Karena bagaimanapun juga, seberapa hebat pun juga, ini terjadi pada seorang sahabat yang dia di dalam sebuah doanya, dia ingin mendapatkan surga itu karena ibadahnya. Ini ditegur oleh Allah, ditegur oleh Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah. Jangan begitu berdoanya, tapi mintalah ridho Allah. Kenapa? Betapapun kita taatnya kita beribadah, hebatnya kita beribadah, tapi ibadah itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat Allah. Pernah ada yang menghitung-hitung nikmat Allah hanya dengan nafas. Dihitunglah berapa harga oksigen sekarang, dihitunglah berapa harga nitrogen sekarang, kemudian dikalkulasikan sehingga setiap orang per hari itu harus membayar 185 juta rupiah per hari. Kita bisa bayangkan, satu bulan seseorang itu harus bayar untuk bernafas saja itu 5,5 miliar. Kalau kita kepala rumah tangga, berapa orang anak kita, berapa orang istri kita, keluarga, hitung sajalah. Maka tidak ada satupun orang sekaya apapun dia di dunia ini mampu untuk membayar nafas saja. Bagaimana kita akan berbangga dengan amal ibadah kita? Kalau ditimbang antara amal ibadah kita dengan nikmat Allah, maka tidak ada timbangannya. Itulah sebabnya kenapa? Karena masuk surganya seseorang itu bukan karena amal ibadahnya, tetapi adalah karena ridho Allah. Tapi permasalahannya sekarang adalah ridho Allah itu juga yang dijadikan kambing hitam. Saya belum terbuka hati saya untuk beribadah sekarang. Saya belum mendapat hidayah. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan. Bapak sedang jemaah subuh rahimakumullah. Kalau pertanyaannya seperti ini, maka kalau ada pertanyaan nakal, timbul pertanyaan nakal dalam kita. Lantas kalau begitu, kenapa seseorang itu harus masuk ke dalam surga? Kenapa seseorang itu harus masuk ke dalam neraka? Kalau seandainya Allah yang menghendaki, memang benar Allah menghendaki. Tapi Allah menyampaikan hal ini tidak selesai sampai di situ. Tidak selesai sampai di situ. Ada hal-hal yang harus dipenuhi. Ada hal-hal yang harus dipenuhi. Apa sedang jemaah subuh rahimakumullah? Coba kita lihat. Hidayah itu berasal dari kata hada. Hada atau bermakna petunjuk atau pimpinan. Jadi kalau dikatakan mendapatkan hidayah, itu adalah mendapatkan petunjuk, mendapatkan pimpinan, mendapatkan bimbingan. Satu hal, kalau kita membimbing seseorang, ini supaya kita memudah untuk memahami. Kalau kita membimbing seseorang, apakah berusaha untuk kepada kebaikan,
Apakah kita yang menentukan dia baik atau orang itu yang menentukan baik atau tidak? Kita sudah berusaha nih. Seorang guru sudah berusaha untuk mendidik anak muridnya menjadi baik. Apakah guru itu yang menyebabkan benar menjadi baik atau tidak? Kenapa? Karena ada faktor yang lain. Si murid ini mau jadi baik atau tidak? Si guru memberikan petunjuk, hidayah, memberikan apa yang seharusnya dia sampaikan. Tetapi ada faktor lain. Nah, ini yang kita mau kupas pada subuh kali ini. Bapak sidang jemaah subuh rahimakumullah, dalam tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Abduh menjelaskan atau menggambarkan, menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada 5 jenis hidayah yang terdapat, yang kita dapatkan sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama adalah hidayah yang disebut dengan hidayatut tabi'ah. Hidayatut tabi'ah atau hidayat tabi'at. Hidayatut tabi'ah ini adalah hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah yang hidayah ini melekat pada semua makhluk, tidak dibedakan oleh Allah. Semua makhluk yang lahir ke bumi atau semua makhluk yang hidup di bumi itu mendapat hidayah tabi'ah. Contohnya, tumbuhan yang tumbuh, dia bisa mendapatkan makanan. Dari mana dia bisa mendapatkan makanan? Pohon itu tumbuh, yang tumbuh di depan masjid kita sekarang sudah tidak pernah lagi diberikan pupuk. Dia diberikan Allah kemampuan untuk hidup, kemampuan untuk makan. Dengan apa? Dengan sistem klorofilnya, dengan sistem pompanya yang dahsyat. Saya pernah dulu menjelaskan bagaimana dahsyatnya pompa yang ada pada tumbuhan. Enggak pakai listrik dia, tapi hanya dengan mempergunakan sifat alamiah air, tegangan permukaan. Dia bisa memindahkan air dari akar paling bawah sampai kepada pucuk paling atas. Nggak ada pompanya, nggak ada listrik yang dicolokin ke sana. Tapi itu adalah hidayah Allah. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Karena dia nggak pernah sekolah. Contoh yang lain adalah bayi yang menangis. Hidayah itu tabi'ah. Bayi pada saat dia lahir ke bumi, dia menangis. Apa yang terjadi dia menangis ini? Pada saat dia menangis itu, bahkan seorang anak bayi yang kalau lahir dia nggak nangis, itu dipaksa oleh dokter supaya nangis. Apa sebab? Dengan dia menangis, kontraksi tubuhnya bekerja efektif, aktif, mulai aktif badannya, jantungnya bisa berdetak. Siapa yang mengajarkan bayi itu untuk bisa berdetak jantungnya? Siapa yang bisa mengajarkan bayi itu mulai menghirup napasnya? Kenapa? Karena sesuatu yang dia lakukan itu tidak dia lakukan di dalam tubuh, di dalam rahim. Siapa yang mengajarkan tubuh kita? Kitakah yang mengontrol? Pada saat kita makan, usus kita berkontraksi. Siapa yang mengajarkan? Kita nggak pernah belajar itu, Pak. Bahkan pada saat kita bayi itu sudah kita pelajari. Allah lah yang memberikan hidayah kepada tubuh kita. Makanan masuk berkontraksi. Bisa nggak kita menahan makanan kita masuk? Kita tahan dulu lah sejam 2 jam. Nggak usah diolah dalam perut kita. Kalau bisa, mungkin cuma sapi yang bisa, Pak. Karena sapi dikenal dengan salah satu kemampuannya adalah memamah biak. Dia bisa menahan. Tapi kalau manusia enggak, semua yang masuk diolah, semua yang masuk diolah. Bagaimana kontraksi otot perut, bagaimana usus 12 jari bekerja, enggak pernah kita pelajari. Enggak pernah ada latihan itu. Ini adalah hidayatut tabi'ah yang diberikan kepada semua orang.
Kemudian yang kedua adalah hidayatul hawas, ya, atau hidayatul masyair. Apa itu hidayah masyair atau apa itu hidayah hawas, ya? Hidayatul masyair adalah hidayah panca indera. Semua organ tubuh kita itu diberi sama oleh Allah. Kapan Allah pernah ngajarin? Kapan kita pernah belajar mendengar? Pada saat seorang bayi lahir ke atas bumi, dia diperdengarkan kalimat-kalimat tauhid. Azankah? Qomatkah? Pernah nggak bapaknya ngajarin bagaimana cara dia mendengar? Kita nggak tahu bagaimana cara mendengar itu. Pernah nggak kita belajar di sekolah bagaimana caranya supaya masuk ke organ telinga kita, kemudian masuk ke dalam kepala kita, masuk ke dalam hati kita? Inilah yang dikatakan di dalam ayat yang kedua yang saya bacakan tadi, ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ini keras sekali pernyataan Allah dalam hal ini. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dia itu seperti binatang ternak, orang-orang yang tidak mau mempergunakan panca inderanya. Dia punya mata, dia tidak mau. Karena mata itu adalah hidayah dari Allah. Dan diberikan pada semua orang kecuali tunanetra. Tapi harus kita pahami bahwa Allah memberikan satu kekurangan, Allah juga memberikan satu kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Diberikan telinga. Semua kita dapat telinga yang normal. Diberikan kulit, diberikan penglihatan, hati, semua sama. Diberikan panca indera. Pernahkah kita belajar bagaimana caranya mencicipi rasa pedas? Enggak pernah, Pak. Cuma kita tahu itu pedas, cuma kita tahu itu manis, tapi enggak pernah kita belajar. Ini adalah hidayah yang diberikan secara gratis oleh Allah, cuma-cuma pada semua orang, sebagai piranti awal, sebagai alat, tools bagi seseorang untuk bisa mendapatkan hidayah yang lebih tinggi tingkatnya. Hidayah yang ketiga adalah yang disebut dengan hidayatul aqal, hidayatul aqli. Nah, mulai di sini dipisah oleh Allah. Apa hidayah akal itu? Hidayatul akal itu adalah hidayah untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hidayatul akal untuk memahami adanya rasa malu. Hidayatul akal adalah hidayah yang diberikan oleh Allah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ini adalah hidayatul akal. Hidayah bagi manusia untuk membedakan ini. Yang perlu kita pahami, ini mulai dipisah oleh Allah. Enggak semua makhluk Allah itu dapat hidayatul akal. Kalau hidayatul tabiat diberikan kepada semua makhluk, hidayatul masyair hampir semua makhluk juga yang diberi oleh Allah. Walaupun kita tahu tumbuhan itu, walaupun kita tahu binatang punya sense, punya perasaan, punya penciuman yang lebih tajam, diberikan oleh Allah. Hidayatul akal hanya diberikan oleh Allah kepada manusia untuk membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Ini hidayatul akal. Dia bisa membedakan mana yang harusnya diikuti, mana yang harusnya tidak diikuti. Semua manusia diberikan hidayah ini oleh Allah, kecuali orang-orang yang memang berkekurangan. Tapi
dia tidak bisa membedakan pada satu bagian, tapi dia bisa membedakan pada bagian yang lain. Hidayatul akal diberikan oleh Allah kepada manusia. Inilah yang menyebabkan manusia itu diberikan pertanggungjawaban terhadap semua yang dia pilih. Kita sudah pernah bahas bahwa ada yang takdir itu sifatnya musayyar, ada yang takdir itu sifatnya mukhayyar. Tingkah laku kita itu ada yang musayyar, ada yang mukhayyar. Musayyar itu tidak diberikan pilihan untuk mengatakan ya atau tidak, untuk memilih baik atau benar. Tapi mukhayyar sebelumnya itu diberikan pilihan. Maka yang dihisab oleh Allah adalah yang mukhayyar. Kalau tiba-tiba pada saat ini ada bom jatuh di tengah kita ini sekarang, ada bom jatuh, misalnya iseng aja Amerika ngirimin bom ke sini. Jatuhnya bom itu adalah musayyar. Nggak punya pilihan kita. Atau nggak usah jauh-jauh bom lah. Kita keluar aja dari sini. Nyampe keluar, ambil sendal, kita jalan pulang, tahu-tahu di depan sana tersandung, jatuh, bonyok muka. Jatuhnya kita itu adalah musayyar. Berdosa nggak kita jatuh, Pak? Enggak. Kita nggak berdosa jatuh. Kenapa? Karena kita nggak punya pilihan mau jatuh. Siapa sih yang mau jatuh sampai bonyok mukanya? Nggak ada. Tapi kita jatuh. Itu adalah musayyar. Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tapi reaksi kita jatuh, kita bilang sialan ini. Reaksi kita jatuh, ini ada pilihan. Pilihannya adalah untuk kita berlindung kepada Allah atau memaki Allah, atau marah-marah. Yang dinilai itu adalah itunya, reaksi kita. Reaksi itu kita punya pilihan sebelum itu, mau mengatakan sesuatu yang baik atau mengatakan sesuatu yang jelek. Kalau mengatakan sesuatu yang baik, maka kita dapat pahala dengan jatuhnya kita itu. Kalau kita mengatakan sesuatu yang jelek, maka kita dapat pahala, kita mendapat dosa dengan apa yang kita lakukan itu. Tapi bukan dosanya itu bukan karena jatuhnya itu, tapi adalah karena reaksi dari jatuh itu. Reaksi dari jatuh itu. Nah, inilah yang disebut dengan hidayatul akal. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Inilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Pada beberapa kajian yang lalu kita membahas potensi dasar yang dimiliki oleh manusia ya. Manusia itu diberikan nikmat-nikmat, kekuatan segala macam sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk yang terbaik. Kemudian Allah merendahkan derajat manusia itu dengan sifat-sifatnya. Artinya apa? Manusia itu diberikan potensi baik, diberikan potensi yang jelek. Silakan manusia memilih. Mau mengikuti potensinya yang baikkah atau mau mengikuti potensinya yang jelek. Ini hidayatul akal, kemampuan untuk memilih mana yang akan dia ikuti sesuai dengan apakah dia ikuti yang benar atau dia ikuti yang salah. Hidayatul akal tidak diberikan pada semua makhluk. Jadi hidayah pertama, hidayah kedua itu diberikan semua kepada semua makhluk. Hidayah yang ketiga mulai disortir oleh Allah, diberikan kepada manusia saja. Akal. Lebih tinggi daripada ini adalah hidayah yang keempat, yaitu hidayatud din. Hidayatud din, hidayah agama. Hidayah din. Ini mulai lagi tingkatannya. Hidayah ini tidak diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Hanya manusia-manusia tertentu yang diberikan oleh Allah ini. Dan alhamdulillah, bersyukurlah kita semua bahwa hidayah yang keempat ini kita diberikan oleh Allah. Betapa banyak orang yang kebingungan untuk mencari agama. Dia mencari, berpikir, mencari Tuhan, sehingga timbullah pergejolak
pergolakan pemikiran. Kita alhamdulillah dilahirkan sudah di dalam keadaan Islam. Dilahirkan dari keluarga Islam. Sehingga Islam itu tidak lagi sesuatu yang asing buat kita. Tapi ada orang yang asing dengan Islam, dilahirkan tidak dalam keadaan Islam, maka dia sulit untuk mendapatkan hidayah Allah. Tapi jangan salah, Allah itu maha adil. Karena ada lagi statement negatifnya. Kalau begitu Allah nggak adil dong. Kan saya tidak memilih dilahirkan dalam keadaan Islam kah atau dilahirkan tidak dalam keadaan Islam. Allah nggak adil dong. Kenapa ente dilahirkan dalam Islam, saya enggak? Jadi hidayatuddin itu adalah hidayah agama. Allah itu maha adil. Jaminan itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lain yang luar biasa yang diberikan oleh Allah tidak kepada orang Islam yang sudah lahir dalam keadaan Islam. Kalau orang yang sudah lahir dalam keadaan Islam, argonya jalan semenjak dia balik. Betul kata Pak ya? Mesin hitungnya itu berjalan semenjak dia lahir, semenjak dia balik, mulai diperhitungkan. Tapi orang-orang yang tidak dilahirkan dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan beriman, dia pergunakan potensi yang diberikan oleh Allah untuk mencari hidayah Allah, mendapatkan petunjuk, dan dia masuk ke dalam agama Islam. Umur 60 pun dia masuk, argonya mulai dari nol, Pak. Itu nggak ada, orang Islam nggak dapat itu. Ini dah maha adilnya Allah. Inilah dia disebutkan dengan may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun tadi. Ayat yang kita baca tadi. Allah bantu seseorang untuk mendapatkan petunjuk, dan dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Inilah maknanya may yahdillahu fahuwal muhtadi tadi. Allah bantu dia mendapatkan petunjuk, maka dia mendapat petunjuk. Dan Allah juga membantu manusia itu mendapatkan kesesatan, dan dia mendapatkan kesesatan. Tentu ada sebabnya kenapa Allah bantu si A mendapatkan petunjuk, si B mendapatkan kesesatan. Kenapa? Karena dari semua potensi yang dia miliki, yang dia sudah dapatkan atau yang Allah sudah berikan kepada dia, ada orang yang mendapatkan hidayah yang kelima, ada yang tidak. Jadi kalau tadi 4, hidayatul tabi'ah, hidayatul masyair, kemudian hidayatul akal, ini diberi rata pada semua manusia. Kemudian ada lagi yang keempat, hidayatuddin, ya. Hidayatuddin. Ini juga diberikan gratis kepada umat Islam saja. Buktinya apa? Bagian pertama saja di dalam Al-Qur'an. Setelah surat Al-Fatihah, Allah mengatakan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an itu diberikan kepada semua orang atau sebagian orang di dalam Islam, atau hanya ustadz-ustadz saja, atau hanya para kiai saja? Al-Qur'an itu diberikan kepada semua orang Islam. Bahkan Al-Quran itu sebenarnya diberikan kepada semua umat manusia. Ada yang mau terima Islam, dia kenal dengan Al-Quran. Al-Quran itu rata. Siapapun yang mau buka Al-Quran, dia dapatkan hal yang sama. Surah Al-Baqarah itu tetap saja 286. Mau kiai yang buka, atau orang awam yang buka, atau orang-orang yang tidak tahu sama sekali yang buka, tetap saja 286 ayat. Ali Imran itu tetap saja 200 ayat, nggak berubah. Al-Fatihah itu tetap saja 7 ayat, nggak nambah-nambah, nggak kurang-kurang. Nggak ada bedanya yang baca kiai atau yang baca orang awam. Al-Quran diberikan semua rata, semua rata. Hidayatuddin kepada semua orang Islam. Tapi masalahnya, hidayah yang kelima itu tidak semua diberikan
oleh Allah. Kalau kita lihat hidayah, 4 hidayah tadi itu diterima oleh manusia tanpa ada usaha manusia untuk mendapatkannya. Gratis, cuma-cuma diberikan oleh Allah. Allah hanya tahan satu hidayah, yaitu hidayah yang paling tinggi. Hidayah yang paling tinggi yang disebut dengan hidayah taufik ya, atau hidayatul ma'unnah. Hidayah taufik ini dan hidayatul ma'unnah inilah yang harus dicari oleh manusia. Untuk mendapatkannya harus ada usaha manusia. Usaha manusia untuk mendapatkan hidayah. Inilah indikator di dalam ayat yang tadi bahwa Allah membantu dia mendapatkan hidayah, maka dia menjadi orang yang baik. Allah membantu seseorang untuk mendapatkan keburukan, maka dia mendapatkan keburukan. Kenapa? Karena dia memilih. Dia berusaha. Pak, ada usaha nggak kita seseorang ini pagi-pagi nih bangun subuh datang ke masjid? Ada usaha nggak? Ada usaha. Tapi berapa banyak tetangga-tetangga kita yang tidak mau bangun pagi, mengambil wudu, keluar dari rumahnya dingin-dingin untuk beribadah kepada Allah? Berapa banyak? Lebih banyak daripada orang yang mau melakukan itu. Padahal azannya sama, padahal qomatnya sama, yang muazin juga sama orangnya. Tapi ada yang mau menerima, dia bangkit dari selimutnya, dia keluar dari zona kenyamanannya, dia ambil wudu dingin-dingin, dia buka pintunya, dia keluar dari rumahnya, dia jalan. Kalau tadi ada gerimis sedikit, ada yang pakai payung, ada yang nggak pakai payung, tapi dia jalan ke sini. Ada usaha untuk mendapatkan itu. Inilah yang disebut dengan ma'unnah, hidayah taufik, yang tidak diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah. Yaitu siapa orangnya? Nah, ini kuncinya ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat ke-17, dikatakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ahtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dikatakan oleh Allah, siapa orang yang menerima petunjuk ma'unnah ini, dan orang-orang yang mendapat atau menerima petunjuk Allah, maka Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaan. Syaratnya gampang. Ayat ini jelas, gamblang ayat ini menjelaskan. Syaratnya apa? Mau untuk mendapatkan hidayah taufik, hidayah ma'unnah ini, mau menerima hidayah, itu syaratnya. Berapa banyak orang-orang yang ada, beberapa orang yang mempelajari Islam, tetapi dia hafal, dia respect dengan orang Islam. Al-Quran ini benar, tapi anehnya apa? Dia nggak masuk Islam. Dia nggak masuk Islam. Sama halnya, Al-Quran ini Al-Quran yang sama diberikan oleh Allah kepada semua umat Islam. Tetapi umat Islam itu pun ada yang dihempaskan oleh Allah ke dalam neraka, ada yang masuk ke dalam surga. Ada yang memang mau menerima Al-Quran, ada yang tidak. Lantas siapa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu adalah Allah menerima petunjuk, membantu untuk mendapatkan petunjuk, juga membantu untuk mendapatkan kesesatan. Kenapa Allah seperti itu? Ada syaratnya. Orang itu mau tidak menerima petunjuk. Kalau dia tidak mau menerima petunjuk, maka dia tidak dapatkan petunjuk apa-apa. Jadi syaratnya satu, gampang sekali, dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang akan diberikan petunjuk hidayah ma'unnah, bukan hidayah 4 ya Pak ya. Hidayah 4 diberikan oleh Allah semua, kepada semua manusia, kepada semua umat Islam diberikan. Dipakai nggak hidayah yang 4 ini untuk mendapatkan hidayah yang 1?
diberikan akal pikiran, diberikan panca indera, diberikan semua untuk menerima hidayah yang 4. Hanya Allah minta satu saja. Ini ayat hidayah yang satu ini tolong dong dicari. Udah saya, ini dalam bahasa Betawinya barangkali, udah gue beri lo 4 hidayah buat nyari yang satu ini. Lu kagak mau juga, kebangetan lo. Udah gue kasih 4, gue minta lu cuma cari satu aja. Lu kagak mau, kebangetan lu. Nih, gue kasih lu neraka. Itu dalam bahasa sederhananya begitulah. Artinya apa? Allah memberikan hidayah itu, membantu hidayah itu, tidak melepaskan dari sifat maha adilnya Allah. Jadi salah kita kalau berpikir bahwa Allah lah yang menentukan saya masuk ke dalam surga, Allah juga yang menentukan saya masuk ke dalam neraka. Memang benar bahwa surga dan neraka itu adalah karena ridho Allah. Kalau ridhonya Allah masuk ke dalam neraka, masuk kita ke dalam neraka. Kalau ridhonya Allah masuk ke dalam surga, kita masuk ke dalam surga. Tapi ada proses. Ada proses, yaitu dia mau menerima hidayah dari Allah. Al-Quran, Bapak boleh lihat nanti dalam Al-Quran, menyebutkan bahwa tidak menyentuh Al-Quran ini kecuali orang-orang yang disucikan. Ini ayat ini pernah kita bahas ya. Tidak menyentuh Al-Quran ini kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, bukan kesalahan, tetapi sebagian kita menjadikan dalil ini sebagai ayat yang dijadikan dalil untuk adab menyentuh Al-Quran. Padahal ayat ini luar biasa, Pak. Ini bukan adab, ini bukan ayat dalil untuk adab. Ini adalah dalil untuk memahami bahwa hidayah Allah itu datangnya kemana. Tapi sebagian kita menjadikan ini, memahami ini sebagai sesuatu yang sifatnya leksikal ya. Kalau kita perhatikan di dalam para mufassirin menjelaskan bahwa tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan. Disucikan itu adalah kalimat pasif, bukan tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci. Tidak begitu kalimatnya, tetapi tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Para mufassirin menjelaskan ini ada dua pengertiannya, perbedaan pendapat para mufassirin. Yang pertama yang dimaksud itu adalah malaikat, sesuatu yang disucikan. Berarti yang dimaksud adalah Al-Quran yang di Lauh Mahfuz. Yang kemudian yang kedua yang disucikan itu adalah Al-Qurannya yang menyentuh, bukan manusianya yang menyentuh, tetapi Al-Quran yang menyentuh. Al-Quran tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Artinya Al-Quran yang menyentuh, bukan manusianya yang menyentuh, Al-Quran yang menyentuh. Berapa banyak orang yang begitu mendengar satu ayat Al-Quran saja dia langsung beriman. Tapi berapa banyak orang yang dibacakan puluhan bahkan ratusan ayat anteng-anteng aja, tidak menyentuh. Tidak menyentuh. Kenapa? Karena dia tidak siap. Karena dia tidak membuka diri. Karena dia tidak mau menerima hidayah itu. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Jadi salah kalau kita menafsirkan ayat ini sebagai alat untuk menjadikan Allah kambing hitam atas kesesatan kita, atas ketidakmampuan kita memahami ayat-ayat Allah, atas ketidakmauan kita untuk mengikuti perintah Allah. Jadi kalau saya bilang, kalau saya pernah ketemu dengan orang yang mempergunakan dalil-dalil seperti ini, saya bilang bodoh kamu. Kenapa? 4 modal sudah diberikan oleh Allah, hanya minta 1 modal saja untuk bisa mendapatkan kita tiket ke dalam surga, mendapat ridha Allah, untuk masuk ke dalam jannah. Kita enggak lakukan. Baiklah Bapak-bapak, dari kajian kita pada subuh kali ini, intisarinya adalah ada 5 hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita. 4 diberikan oleh Allah secara gratis, hanya 1 hidayah yang butuh aktivitas kita, butuh usaha kita untuk mendapatkannya.
Yang pertama adalah hidayatul tabi'at, kemudian yang kedua adalah hidayatul masyair, yang ketiga adalah hidayatul akal, yang keempat adalah hidayatul din. Ini diberikan gratis oleh Allah. Yang kelima adalah hidayah ma'unnah atau hidayah taufik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, atau ada yang ingin menambahkan, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada subuh ini. Semua yang benar datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan, itu adalah karena kebodohan saya pribadi, kejahilan saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.